Halo guys, di video kali ini Mimin menampilkan kajian yang membahas tentang tesis Ki Imaduddin Utsman yang membatalkan nasab Ba'alawi oleh Dr. Kiai Haji Badruddin Subki MHI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Badar Bogor, yang juga menjabat sebagai salah satu pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, disingkat BKSPPPI. Kita simak videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa maju. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Kalau dikaitkan dengan Al-Ahzab ayat 4 dan 5 atau surah Al-Buruj ayat 15 dan ayat-ayat lain sebagai syarat tafsir Maudhu'i bid-dirayah, maka judulnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasul dan membenci mukminin mukminat. Tapi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Buruj, maka judul teksnya adalah orang-orang yang memfitnah kepada umat Islam. Oleh karenanya, dengan tegas Dr. Kiai Haji Badruddin Subki MHI menyampaikan bahwa hentikan memfitnah para habaib Ba'alawi, karena itu membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kita simak videonya guys. Kalau kita melihat realitas dari kenyataan sekarang, maka hentikan memfitnah habaib Ba'alawi. Maka hentikan memfitnah habaib Ba'alawi. Maka hentikan memfitnah habaib Ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib Ba'alawi? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Beliau Dr. Kiai Haji Badruddin Subki MHI mengkritisi tesis atau karya ilmiah yang dibuat oleh Ki Imaduddin Utsman karena tesis tersebut prematur secara akademisi. Kita simak videonya guys. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama, harus dilihat dari metodologi penelitiannya. Kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1, S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Imaduddin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur istiwaro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa
mimpi para ulama Jawa Timur, ulama HOS, bahwa Ki Imaduddin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejangan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat. Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Imaduddin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan lain, ini yang ditemukan oleh Al-Fakir. Oleh karena itu, kita di sini mencari solusi yang terbaik. Intinya adalah untuk supaya tidak terjadi fitnah memitnah. Latar belakang kenapa surat Al-Ahzab ayat 57-58 dikaitkan dengan ayat 45 dan surat Al-Buruj kita bahas. Kita melihat teks-teks ini, ya. Misalnya, teks di ayat ini adalah yu'dunallah wa rasulah. Yang kedua, yu'dunal mu'minin wal mu'minat. Kemudian ada buhtanan wa ithma mubina. Ya, ini kalimat yu'dun ini tadi diterjemahkan menyakitkan. Hadirin rahimakumullah, saya akan jelaskan perbedaan antara gibah dan buhtan. Kalau gibah itu diterjemahkan mengguncing, karena dia tidak senang kepada seorang, marah sehingga dia menggunjing. Gibah bahasa Arabnya. Dan ini di Quran dijelaskan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh menggunjing salah seorang kepada yang lainnya. Kemudian apa disebut buhtan? Nah, buhtan itu lebih jahat daripada gibah. Kalau buhtan itu ada kebencian. Karena benci, bukan marah tadi itu, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyakitkan. Itu disebut buhtan. Buhtan itu kalau diterjemahkan bahasa kita mengada-ada. Atau kalimat buhtanan dan isma mubina kalau dikaitkan dengan soal buruj itu memfitnah. Sebab fitnah itu karena membenci dia memfitnah. Kalau tadi tidak senang dia hanya gibah saja. Ya, ini perbedaannya ini. Makanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah mal gibah, apa yang disebut gibah? Rasul sampaikan dikruka ahoka bima yukrihu. Kamu menyebut saudara kamu yang dia tidak senang. Misalnya ada seorang istri menggunjing suaminya atau sebaliknya karena si istrinya tidak senang. Itu gibah namanya. Tapi ada dikatakan dalam sebuah hadis, "Aporita ya Rasulullah in kana fi akhi ma'akul?" Bagaimana pendapat ya Rasulullah? Seandainya saudaraku yang aku katakan itu, bagaimana ya Rasulullah? Rasul melanjutkan, in kana fi matakul faqad ibtabtahu. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang memang dikatakan itu ada wujud buktinya, itu kamu menggibah. Misalnya menceritakan suami seorang istri mau poligami dan memang si suaminya memang mau poligami dan ada bukti-buktinya, misalnya ada surat dan sebagainya, itu namanya gibah. Tapi wa in lam yakun fi matakul faqad buhtahu. Kalau kamu mengatakan yang tidak ada wujudnya pada seorang yang dikatakan itu adalah buhtan. Misalnya dari contohnya menceritakan suami mau poligami padahal boro-boro poligami, duit tidak punya, pamajikan satu sudah kurus, dia juga memang sudah tua, ngesrenta, loyo, tidak ada buktinya, tapi si istrinya ngomong bahwa suami saya mau poligami, itu yang buhtan, mengada-ada. Dr. Kiai Haji Badruddin Subki MHI mengingatkan kepada umat Islam agar berhati-hati terhadap framing-framing yang memfitnah dan mencaci maki Habaib Ba'alawi. Semua itu sudah sistematis dan dikondisikan, juga ada yang mendanai, dengan tujuan-tujuan tertentu, yang diawali dengan memecah belah umat Islam. Karena kerukunan umat Islam adalah kekuatan terbesar di Indonesia. Kita simak videonya guys. Hati-hati kita sekarang, sebab kita sudah dikondisi di framing seperti itu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sudah benar itu, Ba'alawi itu memang turunannya sudah jelas.
Buku-bukunya banyak sekali, banyak yang nentang pendapat Imaduddin itu. Banyak, tetapi mereka tetap kekeh, banyak pengikutnya. Kan kalau memang itu terjadi, kenapa terus berlanjut menghina dan terus menerus memfitnah? Sampaikan ke Bapak, kalau memang tadi ada unsur sengaja, ini berbuat ta'amadat qulubukum. Yang dosa itu, saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz ketiga halaman 418, justru yang dosa itu adalah apabila dia mengatakannya sengaja, ya, sengaja tadi, menyalahkannya sengaja, menelitinya sengaja untuk dicari-cari kesalahannya. Itu yang ta'amadat qulubukum. Kalau kita menyematkan kepada yang tidak tahu, kan di dalam taklim kan itu al-hurmatu aqdamu minal ilm. Kita lebih pada menghormat dulu meskipun tidak tahu ilmunya. Itu taklim sampai menghormat dulu, Pak. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau sudah ketahuan bodoh ya baru hilang menghormatnya. Misal begini, kita mau sholat, ada orang pakai surban, pakai jubah, kayak kiai. Pak, mangga Pak, Pak Ustadz, Pak Kiai jadi imam, kenapa imam pakai sorban? Dihormat sama kita, kita ke belakang, dari rumah saya gak pakai sorban, pakai jubah. Ternyata begitu sholat bacaannya, ternyata bodoh. Kita tidak sholat, Pak. Menghormat tidak dosa, menghormat. Tapi kalau kita tahu itu bodoh, udah pembuat rokok kita, begitu. Jadi menghormat harus didahulukan. Ini contoh. Jadi sekira penghormatan harus didahulukan daripada ilmunya itu sendiri. Bapak-bapak semua, sekali lagi, jadi walakin ta'amadat qulubukum, ini kalau kita tadi sengaja, maka itulah yang menjadi dosa. Sekali lagi, bahwa persoalan-persoalan sekarang apa yang diinginkan oleh saya di pertemuan ini? Solusinya adalah hentikan itu memfitnah kepada habaib dari Ba'alawi. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Lebih baik kita justru kalau tidak tahu menghormat dapat pahala daripada sudah tahu malah menghina, memfitnah. Surat Al-Anfal ayat 46 yang saya sering bacakan. Itu solusinya. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wala tanaza'u. Jangan bersengketa, jangan membitnah, jangan bergibah, jangan hasud. Fatafsalu, sebab akan cerai-berai itu umat. Watadhabari hukum. Kalau terus memfitnah, hilang kekuatan umat Islam. Tidak ada gunanya. Apalagi yang difitnah adalah turunan Rasul. Lebih baik kita hormat. Tadi sudah sampaikan, kalau ada orang ngaku habaib padahal bukan habaib, gak apa-apa kita. Habib, ini orang sudah habaib, jelas Pak. Dicerca maki, sampai sekarang Pak, ramai. Semua habaib-habaib yang memang ketujuh jelas, difitnah sama mereka, ditantang. Yang aneh apa itu? Berani kok mereka. Ternyata menurut Genaji tadi, jangan-jangan ini ada yang bayar. Dan terakhir, tidak ada orang yang cinta kepada Islam kecuali umat Islam yang lurus. Makanya ayat ini Pak, di dalam surat Al-Ahzab ini ada disebut cinta Allah, cinta Nabi, cinta Islam, cinta umat Islam, cinta Rasul, cinta habaib. Dan ada yang benci Allah, benci Rasul, dan benci habaib, benci ulama. Itu namanya Islamofobia. Islamofobia ini ada aspek dari kultural, yaitu tadi mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan Islam. Ada politik Islamofobia, kelompok para pejabat yang punya wewenang, dia benci Islam. Tidak tepat kalau dia orang NU masih benci habaib. Hasyim Asy'ari itu mbahnya NU. Hasyim Asy'ari itu mbahnya NU. Kok ngaku NU tapi membenci habaib? Tidak tempat. Kawalat daripada Syekh Imam Asy'ari. Dan kawalat tadi, la'anallah tadi, kawalat oleh ulama, kawalat oleh habaib, kawalat oleh Allah dan Rasul. Semuanya mengutuk. Makanya di ayat sebelumnya, la'anallah fid dunya wal akhirah. Dikutuk oleh Allah di dunia akhirat. Dia akan tidak tenang hidupnya. Supaya tenang, tentram, damai, sejahtera, mari kita cari titik pertemuan. Jangan mencari titik perpecahan. Jangan dipermasalahkan kalau masalah bisa diselesaikan. Kalau suatu masalah jangan dipermasalahkan, sebab mempermasalahkan suatu masalah akan timbul masalah-masalah lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, komen, and share. Itu semua gratis tidak merugikan. Dan kami akan terus berkarya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.